Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di hari yang sangat cerah ini ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sekarang ke pertemuan pembahasan yang materi kedua dalam mata kuliah filsafat ekonomi ini, kita akan mengulang kembali pengertian dari filsafat ekonomi itu apa. Jadi filsafat ilmu ekonomi itu meliputi pembahasan tentang aspek konseptual, metodologi, dan etika yang berkaitan dengan disiplin ilmu ekonomi yang fokus utamanya itu adalah aspek metodologi dan epistemologi yang meliputi metode, konsep, dan teori yang dibangun oleh para ekonom. Jadi bahwa pengkajian atau pembelajaran konseptual terhadap metodologi dan teori ekonomi akan membawa ahli ekonomi itu memahami suatu aktivitas atau fenomena ekonomi dan kemudian memodelkannya. Jadi selain itu, etika dalam filsafat ekonomi itu merupakan bahasan yang tidak kalah penting. Jadi ekonomi itu merupakan ilmu yang melibatkan aktivitas dan karakter dari manusia tersebut. Bahkan kegiatan ekonomi dapat mengubah tatanan sosial budaya dari masyarakat sehingga dalam penerapannya terhadap nilai-nilai dan etika yang perlu dikaji kembali. Jadi bahwa ekonomi itu pada kajiannya secara umum merupakan suatu ilmu yang unik ya. Jadi kajiannya itu yang melibatkan banyak permodelan matematis dari suatu fenomena sosial, menunjukkan perpaduan aspek epistemologis dan keilmuan ontologis secara langsung yang ada di dalamnya. Kemudian pembahasannya bahwa dalam pembahasan ini aspek penting yang ingin dikaji yaitu tentang tingkah laku konsumen atau pembeli yang ingin berusaha memaksimumkan kepuasannya yang mungkin dinikmatinya, sedangkan para penjual berusaha memaksimumkan keuntungan yang akan diperolehnya. Sehingga bagaimana seorang pembeli atau konsumen menggunakan sejumlah pendapatannya yang berupa uang ya untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkannya, dan di sisi lain bagaimana seorang penjual atau produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya sehingga bisa memperoleh keuntungan yang besar dan meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Kemudian bahwa dalam filsafat ekonomi itu ada sejarah yang harus kita bahas terlebih dahulu. Secara kronologis, perkembangan ilmu ekonomi itu seiring dengan munculnya para filosof ekonomi mulai dari mazhab para klasik, neoklasik, sosialis, Keynesian, dan perekonomian masa kini. Nah, di sini saya akan membahas tentang filsafat ekonomi praklasik. Yang pertama itu ada kaum merkantilisme. Di sini disebutkan bahwa merkantilisme terdiri dari dua kata, yaitu mersan ya, yang berarti pedagang, perniagaan atau saudagar, dan kata lainnya berarti aliran. Jadi kata merkantilisme itu mengandung makna aliran perniagaan atau perdagangan. Filosof yang terkenal pada mazhab ini adalah seperti Jean Baptiste Colbert, Jean Bodin ya, John Locke ya, dan lain sebagainya. Kemudian kaum fisiokrat. Di sini fisiokrat itu terdiri dari dua kata, yakni fisik dan kratein. Kata fisik dapat berarti alam ya atau pertanian, sedangkan kata krit dapat berarti menciptakan atau menimbulkan, atau kratein ya yang artinya itu harus berkuasa. Dengan demikian maka fisiokrat itu mengandung makna menciptakan atau menimbulkan alamnya, atau dalam kurung pertanian bisa disebut juga dengan alam harus berkuasa, supremasi alam. Filsuf terkenal dalam mazhab ekonomi fisiokrat ini yaitu seperti Quesnay, Turgot, dan lain sebagainya. Nah, kemudian filsafat ekonomi pada zaman klasik. Di sini fokus ekonominya itu pada mazhab klasik adalah liberalisasi, yang dimaksud berdasarkan diri atas dalil bahwa sesuatu perekonomian yang berkembang dengan bebas merupakan syarat terbaik bagi suatu perkembangan kemakmuran yang sangat menguntungkan. Nah, di sini itu filsuf terkenalnya pada mazhab ini yaitu seperti Adam Smith,
hingga dinamakan the father of economy. Nah, kalian teman-teman semuanya bisa baca itu atau carilah referensi tentang Adam Smith. Di situ banyak dia menjelaskan materi ekonomi dan teorinya. Kemudian di sini ada filsafat ekonomi neoklasik. Neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Jadi di sini itu filosof terkenalnya itu mazhab ekonomi neoklasik adalah Leon Warles dan Alfred Marshall. Nah, bahwa di sini kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwa filsafat ilmu ekonomi itu berkaitan dengan pembahasan yang menjelaskan landasan yang mendasari konsepsi metodologi. Metodologi itu ilmu suatu dasar atau tujuan untuk mencari suatu kebenaran, serta etika dalam disiplin ilmu ekonomi. Oleh karenanya, filsafat ekonomi itu merupakan bagian tak terpisahkan dari filsafat ilmu pengetahuan yang membahas bagaimana disiplin ilmu tertentu menghasilkan suatu pengetahuan, memberikan penjelasan dan prediksi, serta pemahaman yang melatar belakangi di suatu disiplin ilmu. Sekalipun demikian, terdapat beragam perdebatan yang sangat intensif dan terus berkembang dalam upaya mengkokohkan filsafat ilmu ekonomi. Telaah yang lebih mendalam dalam aspek-aspek ini sangat diperlukan dalam mengkokohkan klaim sesientifik atau ilmu ekonomi di masa yang akan datang. Jadi teman-teman semuanya, untuk pembahasan materi online ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kurang atau dalam penuturan kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Nanti kita akan membahas lagi, dan bila ada suatu pertanyaan yang kurang dimengerti, nanti kita akan diskusi bareng di kelas dalam pertemuan offline. Jadi mohon maaf ya bila ada suatu kesalahan yang tidak disengaja. Kebenaran itu hanya datang dari para ahli atau yang ada dalam sejarahnya. Kalau kesalahan itu yang datang dari saya, jadi mohon maaf ya. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.